Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Jannah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2024, Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pada PPL 1 yang dilaksanakan di SDN Sumerwelut 3 440 Surabaya, saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada ZPD di pembelajaran Bahasa Indonesia peserta didik kelas 5. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding adalah metode pengajaran di mana guru memberikan dukungan sementara kepada peserta didik untuk membantu mereka menyelesaikan tugas atau memahami konsep yang mereka belum mampu melakukannya secara mandiri. Dukungan ini secara bertahap dikurangi seiring dengan meningkatnya kemampuan peserta didik, sehingga mereka dapat melakukan tugas tersebut secara mandiri. Menurut Vygotsky, scaffolding adalah strategi pembelajaran di mana seorang guru atau lebih dari orang yang mampu memberikan bantuan sementara kepada siswa untuk membantu mereka mencapai tingkat pemahaman atau keterampilan yang tinggi. Jadi, scaffolding itu adalah teknik mengajar di mana guru memberikan dukungan yang sesuai dengan tingkat pengetahuan peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi atau menyelesaikan permasalahan yang dia terima akan mendapatkan bimbingan belajar yang lebih dari guru, akan tetapi hanya bersifat sementara. Metode scaffolding ini merupakan salah satu konsep dari Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development atau ZPD oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkai tugas yang sulit dikuasai anak secara sendirian, namun dapat dipelajari melalui bantuan orang lain yang ahli, seperti guru atau kerjasama dengan teman sejawat. Penerapan scaffolding. Penerapan scaffolding dilaksanakan di kelas 5 SDN Sumerwelut 3 440 Surabaya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi huruf kapital dengan model pembelajaran problem based learning. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama pada hari Rabu dan pertemuan kedua pada hari Selasa. Pada tahapan penerapan scaffolding, saya terlebih dahulu melakukan kegiatan asesmen awal dengan menggunakan soal pemantik. Soal pemantik ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pemahaman peserta didik. Setelah itu, saya memaparkan materi menggunakan PPT Canva tentang kaidah penggunaan huruf kapital sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Setelah memaparkan materi, saya membentuk peserta didik dalam kelompok kecil dan memberikan LKPD kepada tiap kelompok. Saya melakukan pembimbingan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Namun, secara bertahap saya mengurangi pendampingan tersebut sehingga peserta didik dapat bekerja mandiri dalam kelompoknya masing-masing. Scaffolding dalam pembelajaran huruf kapital membutuhkan pengulangan yang berkelanjutan. Saya perlu memastikan bahwa peserta didik memiliki banyak kesempatan untuk berlatih dan menguatkan keterampilan menulis huruf kapital secara teratur.
Pada pengulangan ini, saya membuat pembelajaran huruf kapital dalam 2 pertemuan dan dengan LKPD dan soal evaluasi yang berbeda, tetapi tetap dengan materi huruf kapital. Hal ini agar peserta didik dapat melatih tentang penggunaan huruf kapital. Aktivitas dalam penerapan scaffolding yang saya lakukan adalah: pertama, saya menyampaikan terlebih dahulu tentang materi huruf kapital beserta contoh-contohnya. Yang kedua, saya melakukan pengelompokan secara heterogen kepada peserta didik. Yang ketiga, saya memberikan LKPD yang berisikan tentang materi huruf kapital. Kemudian, saya akan melakukan pembimbingan mengenai aktivitas belajar peserta didik dengan menggunakan metode scaffolding. Peserta didik yang belum mencapai zona of proximal development-nya akan mendapatkan bimbingan yang lebih dari guru maupun teman sejawat. Terakhir, saya melakukan evaluasi bersama peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilakukannya. Hasil yang dicapai dari penggunaan scaffolding dalam pembelajaran yaitu peserta didik menjadi lebih aktif dari biasanya, lingkungan belajar menjadi nyaman bagi peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari sikap peserta didik yang merasa tidak dikucilkan meskipun kemampuan pengetahuannya berbeda dengan yang lain. Dengan begitu, proses pembelajaran tersebut dapat berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, peserta didik mengalami perkembangan dalam kemampuan kognitif maupun psikomotoriknya, khususnya dalam menulis huruf kapital. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada zona of proximal development atau ZPD. Scaffolding ini dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran bahasa Indonesia huruf kapital, karena peserta didik dibebaskan untuk belajar kepada teman sebangkunya yang lebih paham. Jadi, peserta didik tidak hanya belajar kepada guru saja. Oleh karena itu, melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran tercapai. Penerapan scaffolding pada zona of proximal development atau ZPD dapat menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.